Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin ghurril muhajjalin sayyidina Muhammadin Muhammad Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashraf azwa ayyid nahdatul watan bil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati kawan-kawan tuan guru, mami-mami, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustadz, ibu-ibu yang sempat hadir di Musalla Raudatul Atfal Nurul Iman. Mudah-mudahan tiang penunggu pada sore hari ini senantiasa mendapatkan redha dan rahmat dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami mohon maaf karena baru selesai pengajian jadi terlambat. Terus yang kedua, pakaian kita ini tidak pakai imamah, jamaah alhamdulillah. Ya, kecuali beliau tunggu rumah ini. Alhamdulillah, Kanda, ketuaan atau semua telah memberikan atau memfasilitasi. Pertama, niat kami adalah bersilaturahim. Yang kedua, nanti kita ada dengar beberapa hadis tentang silaturahim. Nah, yang terakhir, insya Allah kami berniat sosialisasi untuk program ibadah umrah. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang kita sama-sama dengar, kita senantiasa dibuka hati kita untuk cepat. Yang kedua adalah ingin berangkat dan kita niat, dan mudah-mudahan yang paling poin dipanggil kita oleh Allah berangkat ibadah umrah. Yang sudah berhaji, bapak-bapak dia pun juga geger darat dengan di depan lalu umrah kalau di Mekah maupun Madinah. Nah, sebelum nanti yang tunas maaf badek te pada bahasa Antaranya yang dengan Kemanggaran Daya, bahasa Hoha, bahasa Mangan kita nih pada kamu Lombok Tengah susah itu lalu ceramah kelor benasi. Kamu kita kan mangan doang, tuan guru masih mangan, camat mangan. Malam isi pengajian tuh le santong nggak boleh atas bukit. Tapi bahasa lamun temangan dikit, ya dek kanggo bahasa niki tuan guru. Lamun mangan untuk karena kode. Lagu lamun ustad atau dengan koan madahar atau benasi. Tetanggil itu kata pelek kita lamun muni mangan aja kan. Ya Allah, kita antara pilihan mangan dong. Yang penting terbesuk makan. Ada kata kurang bagus bahasa ya bahasa tadi. Jadi suku hadis mungkin pelunggu mami-mami bapak semua dengar tentang lebih fadilah kelebihan silaturahim. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yata'afi 'athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah dan dilapangkan rezekinya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia bersilaturahim. Lui-lui itu silaturahim. Nah, lain guru kami lain Maharana, Tuan Guru Allah Yarhamah meninggal dunia, Tuan Guru Mahmud Yasin. Waktu jadi pembimbing ibadah haji di Mekah, ternyata silaturahimlah walaupun dengan kalimat hem-hem katanya Tuan Guru. Bi kalimati hem-hem. Jadi arah jamaah haji bagi biasa lamun waktu makan lamun jamaah haji kan bagi nasi kotak atau nasi bungkus kapuk bahasa-bahasa. Jumlah jamaah kurang lebih 40 jamaah. Setelah bagi nasi tuan guru kurang seke ya ini kurang lebih lain seke. Nah, bersilaturahimlah, sambunglah jawaban walau dengan kalimat hem-hem. Ternyata jamaah anu arah di dalam jadi yobi lain seke jamaahnya hem di dalam jadi sambunglah silaturahim. Beliau mengatakan
bagus-bagus suara atau silaturahim walau dengan kalimat hem-hem. Nah kita kenal silaturahim jadi aku dalam hem-hem. Artinya na solah-solah suara tidak tanduk dari dalam gubuk. Lagu mesti kita doang salah kan. Ada doang hilap di dekat Bali dekat gubuk. Nah lagu hadis Rasulullah SAW mengatakan saya melek atau saya milih rezeki umurnya dipanjangkan, rezekinya dilapangkan, maka sambunglah silaturahim. Lui ita mohon maaf bukan penyindir namanya di dalam masyarakat sebagian di gubuk tak separuh putusan kita silaturahim baca semprot jadi separuh. Gara-gara mohon maaf, gara-gara bangkat terbesual, gara-gara kebun, gara-gara pekarangan, kita saling sapa. Aja sama tonton separuh. Ya Allah, kita saling ketuan kedua pandai itu jawabannya. Angka Pinang lamun tak tahu kalau ada acara dengan pengadilan negeri bingung kita Ustaz. Dengan luwe ini kebesual kaca smartphone perebut bangkat, perebut kebun. Sehingga putus silaturahim. Rasulullah SAW mengatakan, Ar-rahmatu la tunzalu ala qaumin wa fihim qati'ur rahim. Rahmat atau kasih sayang Allah tidak diturunkan pada suatu kaum, lalu kaum itu ada orang yang suka memutuskan silaturahim. Alhamdulillah. Si paling dahsyatnya adalah Rasulullah SAW mengatakan bersabda, la yarawni empat niki dengan lamun dia bertobat di atas dunia, la yarawni sabda Rasulullah, dengan non dia bau kita aku, dia bau serius aku era di akhirat lejuru kiamat. Yang pertama adalah qati'ur rahim, dengan sekira mutusan silaturahim kanca sematon jarina. Wah aku bersematon kanca kamu dengan dunia sampai akhirat. Gara-gara apa ibu-ibu gara-gara apa? Gara-gara kebun, gara-gara bangkat, gara-gara ketek. Betul ini bapak mana ini? Mai angan ke sematon kunis baru deh bersapa. Gara-gara persoalan tanah. Kabaran-baran yang pelungguh girang ngaji, sering tengaji, dengan guru-guru tas laku bahwa malaikat berdaya ke Nabi SAW. Lagu pemutusan silaturahim kanca sematon jadi kita bawa seri Nabi ya bahasa Nabi. Yang kedua adalah uququl walidain dengan sidurhaka kanca dengan tua. Ima itu waktu tua mun masih hidup dengan tua kan. Bila lalu kaya dina kelorang dengan tua. Nah, mudah-mudahan selamat dunia wal akhirat. Yang pertama, tulak malik hadis ini menjelaskan kepada kita barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah. Nabi siapa lah? Nabi Daud kalau nggak salah ya. Cerita oleh malaikat Israel. Ya Daud, Nabi Daud niki luwe kisah di dalam Al-Quran. Si solehna si pertama, si rapatna kanca Allah. Hatta malaikat Israel datang ziarah. Begitu malaikat Israel datang gube sidane. Maka keluar dari malaikat Israel. Itu goyong kita ngeraos di terbaru. Artinya dalam waktu sakit, waktu sakratul maut. Nabi Daud dia bakal Tuhan gajah malaikat Israel dan datang ngube, dan datang baik roh kuke atau datang ngube. Di tiang datang silaturahim gajah perigi ya Nabi Daud. Karena Nabi Daud salah satu nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tibalah ngeraos marabasanta Arab dengan bajang liwat. Badana oleh malaikat Israel, ya Daud, dengan kali 3 bulan mati. Dengan kali 3 bulan, kita dengan bajang liwat dan julun balinda kali 3 bulan itu baik nyawana. Nah, selang berapa waktu lain 3 bulan masih doang ya lapar bajangnya. Datang malaikat Israel balik datang ziarah. Lah mai anganda baik ada cerita itu dengan nogin mati 3 bulan, neka masih lah awal 5 bulan Apa jawaban malaikat Israel? Mula pas 3 bulan itu cabut nyawana. Lagu berbahasa manik Allah Ta'ala didik cabut nyawana karena dengan wasilaturahim. Karena kan tentu ceritanya cacu insyaallah. Nah saya Mustafa guru kami di Mekah niki sampai yakin
setiap apa yang disampaikan Nabi itu adalah benar adanya. Cuma kita kurang yakin, terus kita jarang mempraktikannya. Itu persoalannya. Saya guru di Mekah mengatakan apa saja yang keluar dari, mohon maaf, mulut yang mulia dari Rasulullah itu terbukti cuma keyakinan kita dan mungkin karena dosa salah sehingga kita yakin. Nah oleh karena itu, namun bilu umur dah lulu itu silaturahmi minimal kumbena saling doa itu. Kan mudah-mudahan bilu umur dah sehat hal zaman minimal. Karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa kita dikabulkan. Nah kita terkumpul mami-mami, bapak-bapak, ibu-ibu, kurang lebih di tempat dulu umpama. Setiap 40 umat Nabi Muhammad yang kumpul lalu dia berdoa, pasti diijabah oleh Allah, pasti diaminkan oleh malaikat. Arah doa di antara kita mungkin arah doa yang dikabulkan oleh Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mintalah doa kepada sesama muslim, karena kita tidak tahu dari lewat mulut siapa di antara kita yang dikabulkan doanya. Pasti akan dikabulkan. Nah, pada naik dari Nabi kita lamun badai doa ngaku semuanya mudah-mudahan selamat. Doanya. Insya Allah kita tidak tahu dari mulut siapa yang dikabulkan doa kita oleh Allah Taala. Dan itu janji Allah. Ud'uuni astajib lakum. Lalu pada ngendeng jok aku pasti. Cuma kita masalahnya di TKW sabar separuh. Apalagi nyaka kesusah. Iza massahus sarru kana ya'usa. Subhanallah. Lamun kita salah pelih jok Allah Taala. Kalau kesahnya pecah. Ia patut sembahyang, ia patut wirid. Lagu bapak senang dia sembahyang ini baca doa. Lagu bapak susah. Angkat iman tinggi-tinggi karena kesusah. Lagu lamunnya kata senang segala macam, lupa kita atau hilaf kita kepada Allah. Rasulullah SAW wahwati-watina doang lain si baginda Nabi era di akhir zaman umatku ada dihinggapi penyakit wahan. Lain Nabi tahu bahasa yang saya takutkan di akhir zaman nanti, yang saya takutkan kepada umatku, mereka dihinggapi oleh penyakit wahan. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, nafi akan penyakit wahan. Rasulullah SAW menjawab, wahan itu adalah hubbud dunia wa karahiyatul maut. Kita luwih cinta dunia lalu lupa atau itu demam mati. Kayak ibu-ibu siwah linsir milih mati bencana atau ada yang dulu ada yang dulu padahal umur saya tak umur 60 karena kumbena karena arah cinta diri cinta dunia kita demam ke sekumpul beli tanah segala macam. Nah sehingga berkaitan dengan lalu haji lalu umrah niki mulai memang sekat juga bagus memang sekat kebagaian bagus atau sulit fitnah mauta, fitnah dunia. Yang kedua adalah fitnah di dalam perjalanan. Nah, misalnya si paling pokok adalah panggilan Allah nikiara teluh panggilan Allah. Pertama panggilan dengan masjid, dengan musola, dengan santren. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada doang jawabannya. Ada doang alasan keseparuh. Ada yang dulu lah masih temangan, masih kali pangkat marbot becatna, macam marbot salah angka separuh. Becatna nggak bang marbotnya, padahal baru jalan nggak bang. Waktu nggak datang kan? Ada doang alasan kan? Lalu datang di tali masjid, padahal itu bukan panggilan marbot, melainkan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Si kedua apa panggilannya? Labbaik Allahumma labbaik. Pada lalu haji, pada lalu umroh. Lagu separuh jawaban ke apa ibu-ibu, bapak-bapak, mami-mami, darah kepeng, luwe otang, macam alasan kan? Adeng dulu lah, ini anak sekolah, mangan dek kemau separuh jawaban ke separuh ke lagu. Lagu lamun arah dengan datang tajak bakat, ini kita anggap bakat, bira kepengnya, bira. Arah dengan jual motornya, bira milih dadakan. Mendatang umrah aja. Tajak kita berhaji lalu umroh darah kepeng. Lagu lamun terbeli bakat beli dunia darah kepeng benar.
lagu panggilan kedua jadi ketawa kanela. Apa niki? Inna lillahi wa inna. Datang malaikat Israel jaga waktu dan kasematon. Ima beralasan milik sembahyang, milik umrah haji. Oh, deh baru. Boleh wah. Kasih deh man kemati pacu-pacu kesembahyang. Andai pun dia bau jok masjid, dia bau terkait jok santren. Tidak, paling tidak ini ketinggalan sembahyang lima waktu. Apalagi tiang pelunggu sekarang berada di bulan Isra dan Mi'raj. Salah satu pekerjaan yang langsung Allah panggil dan diberikan perintah oleh Allah Ta'ala kepada baginda Nabi tiang pelunggu adalah perintah sembahyang 5 waktu. Ampura ini mohon maaf, model tiang kita ini ya sembahyang lah ya 5 menit ke sembahyang ini wah bilu sembahyang. Bilu sembahyang ini Rabbana lakal hamd. Sayyidina Ali karramallahu wajhah lamun datang waktu sembahyang ceritanya pucat beliau. Marah dengan khidmati. Lamun ditanya lamun arah ngabang lu ya kita selulah. Sayyidina Ali dan para sahabat, para alim ulama lamun datang dengar waktu ngabang di masjid langsung pucat. Kau ketuaan oleh sahabat, ya Ali kumbena marah niki wajahnya takut aku bau ke sembahyang dek ke mati berjiwa. Kenapa aku pucat, aku takut? Saya takut bisa dek mengerjakan sholat. Jangan-jangan malaikat Israel itu duluan datang kepada. Oleh karena itu ibu-ibu, apalagi pelungguh ada tamu bilang bulan niki, kanggo apa karena laleannya, kanggo lalean. Andai kata becat mentelah niki temuin niki becat mandi langsung udah sembahyang. Adeng guru. Siaran kesembahyangnya memang agak berat. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa innaha lakabiratun illa alal khashiyin. Sesungguhnya siaran sembahyang niki sangat berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Apa itu orang yang khusyuk? Orang-orang yang merenung bahwa dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir pesan Nabi tiang pelungguh ketika menghadapi sakratul maut, Rasulullah yang keluar dari mulut beliau yang mulia adalah ummati umatku as-salah dini pada tinggal sembahyang di dalam lain di dalam sujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam doa dan sujud baginda Rasul enggak ada doa Nabi adalah mudah-mudahan umatku semuanya masuk surga dan mudah-mudahan semua umatku tidak masuk neraka. Enggak ada doa Nabi yang pelungguh yang didoakan kita sebagai umatnya. Ya Allah, jauhkanlah semua umatku dari neraka dan ya Allah, masukkan semua umatku ke dalam surga. Mudah-mudahan sekelumit tausiah ini bisa berfaedah kepada kita semua. Jadi kesimpulannya, andai kata Allah adalah bersual kaca semakin jari berpikir masalah kebun bakat kebakewaan sila bersapa sindiman kemati dan uang kemati belum tentu ya berdaya kaca semakin daerah. Jadi gara-gara anak gara-gara bakat kita mutusan silaturahim yang bojora dalam arti arah mana insyaallah terbut bakat terlalu menemani mati terus la ilaha illallah dengan di atas dunia senang kita susah ya. Para pengajaran mengatakan kita lelah ya molah lelah kita di dalam kubur mau silih mau panggil si malaikat molah senina anak jual kebun bakat nak kadu berpoya-poya sindiman marika nyumbang di madrasah nyumbang di masjid nyumbang di santren, nyumbang untuk anak yatim, insyaallah ya menjadi penerang akhirat di dalam kubur. Mudah-mudahan terjamah-jamah hidup di atas dunia, tidak sombong, tidak hasad, tidak dengki. Insyaallah lamun jauh daripada hasad dan dengki, aman hidup. Lagu itane hidup di akhir zaman. Mana akhir zaman? Masa SMS malam dengan klik di pino. Apa itu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Separuh kita dalam bermasyarakat
lamun arah dengan susah separuhnya demankan. Lamun arah dengan senang kita susah. Nah ya, kita dihinggapi oleh penyakit hasad dan dengki. Rasulullah SAW mengatakan, innal hidda wal hasada ya'kulanil hasanat kama ta'kulun naru al-khatab al-yadis. Sesungguhnya siaran penyakit iri dan dengki, kedua-duanya memakan kebaikan seperti api memakan kayu yang kering. Lamun tegiran hasad, tegiran dengki, giran benci kaca semeton jari. Buih lalu amal sembahyang ta, amal puasa ta, amal sedekah ta. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ala rezekina wa takdir Allah Ta'ala. Kita berusahalah ikhlas karena Allah. Sebagai penutup, ada diskusi yang sungguh luar biasa mengatakan, lam yardah wa lam yashkur ala ni'mai wa lam yasbir ala balai wa lam yardah bi qada'i fal yatlub rabban siwa'i fal yakhruj min ardi fal yatlub rabban siwa'i. Saya tidak memilih syukur atas nikmat yang saya berikan, dan barang siapa yang tidak mau bersabar atas musibah yang saya berikan, lalu dia tidak mau rela kepada takdir yang saya berikan tentukan, maka subul dengan bumiku peta Allah, peta Tuhan saya. Jadi kita dari panjat suka harus rela. Mulai ya perjalanan harus diterima apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selamat dunia wal akhirat. Mudah-mudahan kecintaan kepada dunia kanggo tapi KTP benar lagu niat untuk akhirat. Anak dari kita sekolah kebiaya tapi nak balik nyumbang jong masjid lalu berhaji dan lalu umrah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha kepada kita semua. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan itu, singkat saja kami memiliki beberapa tuan guru arah kami kelola umrah jauh spanduk Zis. Kami kelola travel umrah. Nih. Kemudian sih, kemudian. Nah, kata sampingan. Iya, Pak. Nah, kami ini bersama beberapa tuan guru mengelola travel umrah bekerjasama dengan Ustadz Abdul Somad sini TV ini. Alhamdulillah jemaahnya Jumat kami berangkat 40 balu jemaah. 40 balu jemaah Jumat kelima kami berangkat. Alhamdulillah sampun 4 kali kami berangkat. Pertama kantor Lelenet, makin niki rapat ke kantor. Le julu kantor kepala desa. Aimal. Niki tahu kantor kami le dekat masjid Batu Beli. Arah le bekas Max Ar-Rahman arah niki legal Tamajok SMP Ar-Rahman. Niki ya tahu kantor niki. Alhamdulillah baru kami buka 2 bulan pindah dengan Lenek. Berjamaah yang berangkat 40 baru lagu Rubin karena Arab mengundurkan biaya akhirnya 45 nih 45 niki. Jadi niki aman insyaallah kumpulnya aman karena kami sebagai ustadz-ustadz yang langsung membimbing tiang pelungguh dari Lombok ke Jakarta, Jeddah, Madinah dan Mekah sampai kembali lagi. Jadi setiap jemaah yang pergi bersama kami niki dek lapas, dek kitip langsung terbimbing dengan sampai itu. Nah langsung arah peketuanan misal arah kanongannya ngumbi ini terberangkat kanongannya segala macam yang alhamdulillah selaku ketua penanggung jawab dari Lombok atau NTB bertanggung jawab atas semua ini. Kalau arah yang arah masalah kepeng benang, arah masalah kanongannya, arah kanongannya semuanya lah ada kata Arab segala macam yang sendiri yang akan bertanggung jawab selaku yang menjadi depan berebut dengan beberapa tuan guru. Tapi selaku penanggung jawab di Lombok, selaku kepala cabang di Lombok dan NTB, kalau ada masalah mengenai tentang umrah, dia langsung yang bertanggung jawab. Mudah-mudahan ini terjadi. Dan alhamdulillah selama 4 kali keberangkatan di Narak terjadi. Karena Niki adalah pusatnya di Pekanbaru, pemiliknya adalah pemilik pusatnya atau direktur utamanya, asisten atau tangan kanan Ustadz Abdul Somad, dan dipercaya dia untuk mengelola cabang NTB. Nah, mudah-mudahan andai kata yang belum ada rezeki dan umrah ibadah umrah, insya Allah
kami niki amanah untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan mudah-mudahan keberangkatan Lemah niki selama 2 minggu dengan perjalanan berjumlah 45 hari jamaah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, alhamdulillah biasanya kita seminggu dengan berangkat niki tiket sampun ada kita print di kantor, visa sampun ada, seminggu sebelum berangkat sudah keluar semuanya, jadi aman di sana. Yang paling pokok sebenarnya adalah kalau ada apa-apa Tiang sendiri selaku ketua di NTB atau Lombok yang akan bertanggung jawab atas hal itu. Nah, mungkin itu singkat. Sekarang kita buka diskusi pertanyaan tentang meliputi tentang ibadah mobil khusus ibadah umrah. Karena makin terlalu berhaji informasi di TV lamun kita di Lombok 70 tahun dan nanti ini 70 tahun. Lamun pelunggu daftar sekat tahun umur sekat tahun 100 pira jaringan 120 masih hidup apa nenek. Terus di dalam TV mereka informasinya bahwa apa dana ongkos atau tambang 69 juta hampir 70. Si berangkat mereka mulai tahun mudi berangkat andai kata kita wah BDP selain juta kita berombo 45 juta. Mulai kita berombo 11 juta jadi 45 juta. 10 kali berarti 30%, 60 siwa berarti hampir 70 juta. Nah, oleh karena itu kali sekali kami atau Tiang bersama Tuan Guru mengajak pelunggu yang berniat melaksanakan ibadah umrah, kalau pelunggu berkenan lewat travel atau PPU ini di bawah bimbingan kami, silakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati kita, panggil kita untuk berangkat umrah. Lalu kita maksa aja harus pelunggu ikut karena dia kagok ada kepeng pelunggu, keluarga pelunggu dari mana-mana, yang penting kita pilih travel yang amanah. Tapi kalau pelunggu mau kita bimbing dengan tuan guru, insya Allah amanah perjalanan, insya Allah kepeng benar tiang pelunggu aman, terus hotel tiang pelunggu aman, segala hal insya Allah kami akan bimbing dari Lombok dan sampai kembali lagi bersama Travel Cahaya Hati bersama bapak-bapak tuan guru yang ada di tempat pelunggu niki. Nah, mungkin itu sekedar singkat kita buka diskusi secara keketuanan. Terus masalah perlengkapan pelunggu nanti kopar, ada kopar besar, ada kopar kecil, ada apa niki pakaian ihram, ada mukena, nanti kita akan perlihatkan. Sistem di tempat kami niki adalah telu caranya. Si pertama adalah bau pelunggu nabung, misal tahun mudi nabung, nanti sebelum berangkat, sebulan sebelum berangkat melunaskan pelunggu berangkat. Yang kedua adalah ada cara cash, karena kami setiap bulan arah pemberangkatan, setiap bulan. Niki bulan Februari, Lemah di Jumat, Lemah bulan Ramadan arah bulan Maret, bulan Mei juga ada, bulan Syawal arah. Selesai mulai ibadah haji bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, setiap bulan anak doang berangkat. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu misal pelunggu arah cash, Ustadz dia mau berangkat bulan niki, tinggal berangkat, urus paspor, berangkat pelunggu. Nah, dia berangkat ya tahun mudi atau kali 3 bulan daftar dulu, minimal daftar dia kanggo sejuta kanggo. Lagu lamun bau dapat kopar, dapat perlengkapan ibadah umrah, kita berani pergi paspor, lamun pertama antara 6 sampai 7 juta baru kesadi kopar. Lagu lamun 1 juta aja ada bani man kesadi kopar. Laun mundur. Rugi aja kopar walwe kan. Aduh, laun arah dengan daftar kan mahal dan turun lain kami. Maaf Ustaz mundur. Yone kepengda 1 juta, alurah masih 1 juta. Lagu lamun pertama 7 juta kan dia semua mundur. Kopar dapat aja boleh. Nah, cara supaya kita saling percaya dalam mengurus ibadah umrah. Dalam pertama 6 juta, kami dari pengurus travel berani menyerahkan kopar dan perlengkapannya terus terapung lalu paspor. Lalu bau nabung 1.500.000 bau, tapi pas cukup 7 juta baru kesana perlengkapan. Kapan saja pelunggu mau berangkat, artinya setiap bulan ada keberangkatan, kado cash alhamdulillah, andai pun pelunggu nabung juga alhamdulillah. Cara ketelu ya lagu berat lihat tiap pelunggu. Bau berangkat dulu boleh terbayar, cicil lagu. Nah, lagu sih jadi masalah nano lebar.
Dia tak konsen ibadah itu, nangis lagi dulu ke apa? Ternyata nangis susah, setoran tas sampai balik kan susah itu. Baru berangkat dulu. Kita kerjasama dengan Bank Dubai Syariah, Kancah Mitra Syariah. DP-nya 6 juta atau 7 juta berangkat waktu itu. Ia dibiayai kita. Lagu uli kita langsung mati ke jalan balik. Setoran. Ampun lamun tamate dah dia tagih kita. Tak hijrah umrah nak kadu talangan. Ya Allah, mudah-mudahan dari pesawat uli loh. Salah itu 2 kali. Kalau mudah-mudahan cash. Menara kepeng kita bismillah cash. Lamun teh pada nabung ade-ade. Lamun teh pada berdoa kepada Allah. Lagu cara lamun arah niat langsung daftar pira no sebagai pengikat mengundang rezeki. Oleh ulama atau oleh dengan burun-burun ke selaku lamun arah kepeng kawah berniat lalu haji lalu umrah pecat sekolah dia. Dia terpesingga. Karena lamun terpesingga kececer kepeng iki. La ilaha illallah. Terus ampun tenagi zaman kala santas susah tenagi. Bersuara kita sebab kepeng tertagi jual sini dengan siniga jual sini gaji sebab itu sabar lagi baru siniga kepeng dah. Jadi munara niat lalu haji lalu umrah arah kepeng benang ajaran dari guru ada yang dikececer ada yang selamat berangkat setor dulu si amanah si amanah. Nah, lalu sekarang arah ustad dengan leki lalu untuk berhubungan ke kantor atau pelunggu ke kantor langsung juga bisa. Nah, mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Taala semuanya untuk melaksanakan ibadah umrah, sholat di Masjidil Haram dan sholat di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW bersabda, la tushaddur rihal illa di salasati masajid. Dia terkanggo lalu lapak-lapak sebuih-buih kepeng kecuali ketiga masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Lima buih kepeng lalu Masjidil Haram arah berkahnya, yakni Masjidil Haram. Yang kedua adalah Masjid Haza. Yang kedua Masjidil Aqsa di Palestina. Yang terakhir adalah Masjid Haza. Apa maksudnya? Masjid Nabawi. Lima buih kepeng benang lalu wah terujuk Mekah, wah terujuk Madinah. Dia terugi. Bahkan di dalam hadis dikatakan al-umratu kafarah. Guru kita semua Syekh Ayub mengatakan dengan lalu umrah itu mau kafarat. Apa makna kafarat? Pertama, dosa salah terampunan oleh Allah Taala. Namun terlalu umrah. Yang kedua, kafarat di mana kepeng benang setelah lalu niki pasti akan digantikan oleh Allah Taala. Insya Allah dia terjadi miskin terlalu umrah. Lalu luwe godaan setan berbisik telinga tesi kiri tidak dapat. Ada doa Ustaz ya Mustafa suruh lalu. Nah, duit kepeng lalu, burung udah baru beli bangka. Biasanya burung kita kayu. Nah, menara dia terpecah.